Selamat pagi semua. Sekarang kita lanjut materi kita, ya, aljabar linear. Kemarin kita sudah bahas operasi baris elementer, ya, singkatannya operasi baris elementer. Kemarin ada 3, ya. Yang pertama apa? Yang pertama menukar baris, ya, menukar baris. Kemudian yang kedua apa? Mengalihkan baris dengan skalar tak nol. Yang ketiga, menambah baris dengan kelipatan baris lain. Ingat, menambah baris, barisnya nggak diapa-apain, tapi dia ditambah dengan kelipatan baris lain. Menambah baris, bukan menambah kelipatan baris dengan kelipatan baris. Nah, tolong di-mute ya semuanya ya. Nah, ini. Nah, saya lanjut ya. Nah, operasi baris elementer kemarin tuh dapat 3 dari mana sih? Ya, dari cara ini kan. Kemarin kita juga sudah simulasikan bahwa sebenarnya eliminasi yang kita lakukan tuh ya 3 itu kan. Terus ada kemarin juga sudah kenalan, ya sudah saya sebut juga ada namanya elemen pivot. Ya, elemen pivot itu apa? Elemen tak nol pertama pada setiap baris. Jadi baris 1, ini elemen tak nol pertamanya 1, berarti ini pivot. Ya, pivot itu harus 1 ya. Ini juga elemen tak nol pertama pada baris. Nah, yang nggak nol pertama kali kan ini ya, di baris 2 ini yang nggak nol pertama kali ini 1. Di baris 3 yang nggak nol pertama kali juga ini 1, berarti ini juga pivot. Ya. Nah, pivot ini apa gunanya? Dia gunanya untuk mengenolkan bawahnya, ya, mengenolkan bawahnya. Jadi dia harus 1. Nah, kita sudah bahas bab 1.1, sekarang kita masuk ke bab 1.2 ya, eliminasi Gauss. Sebenarnya yang kita lakukan kemarin itu ya sudah disebut dengan eliminasi Gauss. Nah, sebelum ke eliminasi Gauss, kita kenalan dulu. Ini saya Nah, kita sebelum mempelajari eliminasi Gauss lebih lanjut, kita kenalan dulu sama namanya ada istilah bentuk echelon. Ya. Bentuk echelon itu seperti apa? Nah, ini salah satu bentuk echelon. Ya. Apa itu bentuk echelon? Ini gimana? Ciri-cirinya apa nih bentuk echelonnya? Ciri-cirinya ada 4. Ya. Yang pertama, jika sebuah baris tidak memuat nol semua, artinya barisnya nggak nol semua, ada baris 1 nggak nol semua, ini kan nggak nol semua ya. Jika ada baris yang nggak nol semua isinya, maka elemen tak nol pertama pada baris itu harus 1. Ya. 1 ini kita sebut sebagai leading one, atau kemarin kita sebut pivot. Ya. Jadi, jika ada baris yang nggak nol semua entry-nya, ada baris yang nggak nol semua entry-nya, maka entry tak nol yang pertama pada baris itu harus 1. Nah, 1 ini disebut sebagai leading one atau pivot. Nah, ini barisnya nggak nol semua kan, entry-nya. Baris ini entry-nya nggak nol semua. Nah, elemen tak nol pertamanya 1, berarti ini leading one atau pivot. Baris kedua ini juga nggak nol semua. Ya, elemen tak nol pertamanya 1, ini kita sebut juga leading one atau pivot. Baris ketiga, ini nol semua nggak? Nggak. Ya, elemen tak nol pertamanya 1, ini kita sebut sebagai leading one atau pivot. Ya. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Jika ada baris yang memuat semuanya 0, sekali lagi, jika ada baris yang entry-nya semuanya 0, maka mereka semua dikelompokkan bersama dipindahkan ke matrik paling bawah. Jadi, kalau ada baris yang 0 semua entry-nya, ini kebetulan nggak ada ya. Nah, misalkan ini kan barisnya 0 semua kan. Nah, dipindahkan taruh bawah. Nah, boleh nggak mindahkannya? Boleh kan, mindahkan tuh pakai operasi apa? Menukar baris. Jadi misalkan nolnya di sini semua nih. Ya, kita tukar aja R1 dengan R3. Jadi nanti nol semua pindah ke sini. Gitu ya. Jadi ini jika ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya. Jika ada baris yang memuat semuanya 0, maka mereka semua harus dikumpulkan di bawah, baris paling bawah. Nah, terus berikutnya yang ketiga, jika dua baris berurutan, ya tidak semuanya 0, nggak memuat semua antrinya 0, maka leading one dari baris yang paling bawah harus lebih ke kanan daripada leading one baris di atasnya. Contohnya ini kan dua baris berurutan ya. Nah, dua baris berurutan. Terus leading one baris yang paling bawah ini harus lebih ke kanan daripada leading one baris di atasnya.
Nah, jadi baris 1 sama 2, leading one baris 2 lebih ke kanan daripada leading one baris 1. Baris 2 sama baris 3 juga sama. Baris 3 leading one-nya di sini, di kolom ketiga. Ya. Sedangkan leading one baris kedua ada di kolom kedua. Nah, leading one baris ketiga lebih ke kanan daripada baris kedua. Gitu ya. Jadi syaratnya adalah jika dua baris berurutan yang enggak semuanya 0 entry-nya, maka leading one baris yang di bawah harus lebih ke kanan daripada leading one baris yang di atasnya. Maksudnya ya kayak gini, leading one-nya harus semakin ke kanan, semakin ke kanan. Ya. Terus yang keempat, setiap kolom yang memuat leading one ya, punya 0, entry-nya 0 di kolom tersebut. Maksudnya ini, setiap kolom yang memuat leading one ya, punya 0 di lain tempat di kolom tersebut. Jadi maksudnya ini kolom ini ya punya leading one kan? Ini leading one-nya kan? Nah, memuat leading one. Kolom ini memuat leading one. Tahu dari mana ini leading one? Ya, karena ini entry tak nol pertama pada leading one tadi definisinya apa? Definisi leading one tadi adalah entry tak nol pertama pada setiap baris dan dia harus 1. Nah, ini kan tak nol, ini kan barisnya nggak nol semua. Nah, entry tak nol pertamanya ini 1. Ya, berarti dia leading one. Nah, kolom ini memuat leading one kan? Nah, kolom ini memuat leading one. Nah, dia harus 0 di lainnya di kolom tersebut. Nah, ini 0. Entry-nya 0. Terus baris 2 atau kolom 2. Kolom 2 memuat leading one enggak? Kolom 2 memuat leading one? Iya, karena ada 1 ini. Ini tadi leading one dari baris 2. Nah, dia punya 0 di lain tempat di kolom itu. Ya, entry-nya yang lainnya 0 di kolom itu. Terus kolom 3 dia punya leading one enggak? Iya, ini kan. Nah, ini tadi leading one baris 3 kan. Nah, dia 0 di lain tempat di kolom itu. Nah, kolom 4 dia punya leading one enggak? Enggak punya, ya sudah, enggak usah diurusin. Ya, karena dia enggak punya leading one. Nah, terus ini sebuah matriks yang punya 3 sifat di atas, jadi yang memenuhi 1, 2, 3, ya, dia dikatakan sebagai bentuk echelon baris. Jadi bentuk echelon baris kalau apa? Kalau memenuhi 1, 2, 3. Ya. Satu itu apa? Leading one, punya leading one. Terus yang kedua itu apa? Kalau ada 0, 0-nya di bawah semua. Yang nomor 3, dua baris berurutan, yang nggak 0 semua entry-nya, leading one-nya harus lebih ke kanan di bawahnya. Nah, itu syarat 1, 2, 3 kalau dia disebut sebagai matriks echelon baris. Tapi kalau dia memenuhi empat-empatnya, berarti dia disebut matriks echelon baris tereduksi. Ya. Matriks echelon baris tereduksi. Jadi tereduksi itu harus memenuhi empat-empatnya. Kalau cuma memenuhi 3 ini aja, berarti dia disebut matriks echelon baris. Ya. Jadi kesimpulannya, echelon baris tereduksi itu pasti matriks echelon baris. Tapi matriks echelon baris belum tentu tereduksi. Ya. Kenapa? Karena tereduksi harus memenuhi 4, sedangkan echelon baris cuma 3. Jadi kalau memenuhi 4, ya pasti dia echelon baris kan. Tapi kalau echelon baris belum tentu tereduksi. Nah, coba kita lihat contoh bedanya ya. Mana echelon baris tereduksi. Coba kita lihat. Nah, ini echelon baris atau echelon baris tereduksi? Ini jawabannya. Coba kita cek. Apakah ada baris yang 0 semua? Nggak ada. Berarti nomor 2 otomatis nggak usah dipikirin. Ya. Kan jika ada. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dianggap. Ya. Berarti kita langsung tinggal cek nomor 1 sama 3 sama 4. Coba kita cek nomor 1. Jika baris yang nggak 0 semua, maka entry tak 0 pertamanya pada setiap baris harus 1. Baris ini entry tak 0 pertamanya 1, baris 2 entry tak 0 pertamanya 1, baris 3 entry tak 0 pertamanya 1. Jadi memenuhi nomor 1. Nomor 2 karena dia nggak ada, nggak usah, langsung nomor 3. Dua baris yang berurutan, ya satunya lebih ke kanan. Nah, baris 1 sama baris 2 satunya lebih ke kanan daripada baris 1. Baris 2 sama baris 3, satunya baris 3 lebih ke kanan daripada baris 2. Jadi nomor 3 juga benar. Ya. 1 dan 3 juga sama. Baris 1 sama baris 3, nah, lebih ke kanan kan. Nah, nomor 4 sekarang. Setiap kolom yang memuat leading one, nah, kolom 1 memuat leading one, ya, 0 semua. Oke. Kolom 2 memuat leading one, ya, 0 semua yang lainnya. Oke. Kolom 3 memuat leading one, ya, ini kan 0 semua, ya. Berarti ini memenuhi empat-empatnya. Ya.
memenuhi empat-empatnya, berarti ini matriks echelon baris tereduksi. Sekarang kalau yang ini echelon baris atau tereduksi. Saya mau cek lagi. Entry tak nol pertama pada setiap baris 1, baris ini entry tak nol pertamanya 1, baris 2 entry tak nol pertamanya 1, baris 3 entry tak nol pertamanya 1. Ya, itu nomor 1 benar. Nomor 2, jika ada yang baris semuanya 0. Ada nggak nih baris yang semuanya 0? Nggak ada, kita lewat. Yang ketiga sekarang, jika ada dua baris berurutan, satunya lebih ke kanan, baris 1 sama 2 lebih ke kanan, 2 sama 3 lebih ke kanan, 1 sama 3 juga 3 lebih ke kanan. Leading one-nya. Ya. Terus setiap kolom yang memuat leading one, itu entry-nya 0 di lain tempat di kolom tersebut. Ini kolom 1 memuat leading one, yang di lain tempat 0. Di kolom 2 memuat leading one, di lain tempat 0. Di kolom 3 memuat leading one, di lain tempat 0. Berarti ini memenuhi empat-empatnya. Berarti ini echelon baris tereduksi. Ya. Nah, terus yang ini, coba kita lihat. Ini echelon baris atau echelon baris tereduksi atau malah bukan? Bukan keduanya. Nah, coba kita cek. Jika ada baris yang nggak nol semua, maka entry tak nol pertamanya harus 1. Baris ini nggak nol semua, entry tak nol pertamanya 1. Oke, benar. Baris ini nggak nol semua, entry pertamanya 1. Oke, benar. Berarti leading one-nya cuma di kolom 2 dan di kolom 4. Ya. Terus nomor 2. Jika ada baris yang nol semua, mereka akan dikelompokkan di bawah. Ada nggak baris yang nol semua? Ada ini kan? Nah, ada ditaruh di bawah kan ini? Nah, berarti nomor 2 terpenuhi. Nomor 3, jika ada dua baris berurutan yang enggak semuanya 0 baris entry-nya, maka leading one-nya yang bawah harus lebih ke kanan daripada di atas. Ini enggak 0, ini juga enggak 0, leading one baris 2 lebih ke kanan daripada leading one baris pertama. Jadi nomor 3 juga benar. Nomor 4, setiap kolom yang memuat leading one, ya, entry-nya 0 di kolom tersebut yang lainnya. Ini memuat leading one? Enggak. Ini memuat leading one? Iya, ini kan. Nah, apakah 0 di lain tempat di kolom itu? Iya. Berarti ini benar. Ini memuat leading one? Enggak. Ini memuat leading one? Iya. Ini kan tadi. Apakah 0 di lain tempat di kolom tersebut? Iya. Berarti ini memenuhi empat-empatnya. Ya. Berarti ini echelon baris tereduksi. Ya. Terus yang terakhir. Yang terakhir nih. Ini echelon baris tereduksi atau bukan? Atau bukan keduanya? Ya. Caranya sama, cek satu-satu. Jika ada baris yang enggak 0 semua, ada nggak baris yang enggak 0 semua? Nggak ada, ini semua barisnya 0. Berarti ini dianulir, nggak usah dicek. Yang kedua, jika ada baris yang semuanya 0, ada nggak? Ada, ini semua barisnya bahkan 0. Mereka dikelompokkan di bawah. Ini di bawah, ya, bisa kita anggap ini di bawah dikelompokkan. Jadi nomor 2 juga benar. Ya. Nomor 3, jika ada dua baris yang entry-nya nggak 0 semua, leading one-nya lah. Ini aja barisnya 0 semua. Jadi nomor 3 nggak usah dicek. Nomor 4, setiap kolom, karena dia nggak punya leading one, jadi nggak usah dicek. Berarti ini juga echelon baris tereduksi. Setiap kolom yang memuat leading one. Dia aja nggak memuat leading one, ya kan? Udah, jadi nomor 4 nggak bisa dicek. Ya, berarti ini echelon baris tereduksi. Ya. Nah, yang echelon baris biasa atau yang tidak tereduksi gimana? Yang tidak tereduksi ya berarti ini contohnya. Coba lihat. Ya. Baris pertama, elemen tak nol pertamanya 1. Baris kedua, elemen tak nol pertamanya 1. Baris ketiga, elemen tak nol pertamanya 1. Ini memenuhi 1 ya, bahwa setiap baris elemen tak nol pertamanya 1. Terus yang nomor 2, jika ada baris yang 0 semua, nah dia nggak ada, berarti kita lewati. Yang ketiga, dua baris berurutan yang nggak 0 semua, leading one-nya lebih ke kanan, ini lebih ke kanan, lebih ke kanan, lebih ke kanan. Nomor 3 benar. Nomor 4, setiap kolom yang memuat leading one, ya harus 0 di lainnya, ya, di lain tempat di kolom tersebut. Nah, coba kolom 1 memuat leading one, ya, apakah 0? Oke, ini benar. Kolom 2 apakah memuat leading one? Ya, tadi kan ini kan, leading one baris kedua kan ini. Jadi kolom 2 memuat leading one. Tapi apakah 0 di tempat yang lain? Oh, di sini 0, tapi di sini enggak 0. Ya, ini juga sama. Kolom 3 memuat leading one, ya ini kan leading one. Leading one baris ketiga kan ini. Tapi di lain tempat, di kolom tersebut enggak 0. Ya. Berarti ini bukan tereduksi karena enggak memenuhi 4. Ya, berarti ini kita sebut sebagai matriks echelon baris. Tidak tereduksi atau ya matriks echelon baris saja. Gitu ya. Ini juga sama. Ini leading one-nya ini kan, ini enggak 0. Ya. Terus ini juga sama, ini leading one-nya ini 0, ini leading one, tapi ini enggak 0. Ya. Ini leading one, ini 0. Nah, yang membuat dia enggak tereduksi ada ini. Coba kalau ini 0, dia jadi tereduksi. Ya. Nah, itu
Itu bentuk-bentuk echelon baris. Kenapa sih kita perlu belajar bentuk echelon baris? Karena nanti ya eliminasi Gauss itu harus diarahkan ke bentuk ini, ke bentuk echelon baris atau echelon baris tereduksi. Ya, seperti contoh kita kemarin, yang kita kerjakan kemarin kan dalam bentuk ini kan, kita kemarin sampai di mana? Sampai di sini kan. Nah, baru kita substitusi mundur Z-nya 3, kita masukkan. Ini kan bentuk echelon baris. Ya, ini echelon baris atau echelon baris tereduksi. Nah, ini echelon baris ya, nggak tereduksi. Kenapa? Ini leading one-nya di sini, tapi ini nggak nol. Baris ketiga leading one-nya di sini, ini nggak nol. Jadi ini cuma echelon baris saja, tidak tereduksi. Ya. Jadi itu kenapa perlu tahu bentuk echelon baris? Karena nanti eliminasi Gauss itu harus diarahkan ke bentuk echelon baris atau echelon baris tereduksi. Ya. Nah, contoh-contohnya lagi, misalkan bintang-bintang ini angka lain ya, angka bebas, bisa 0, bisa nggak 0, bisa 2, 3, 4, min 3, setengah, 5 ya. Yang pasti itu yang ini. Yang bintang-bintang ini bisa diisi oleh angka-angka lain. Coba kita lihat, ini echelon baris atau tereduksi. Ini echelon baris biasa ya, karena ini angka lain. Padahal kalau tereduksi, ini kan leading one-nya semua ya. Ini leading one-nya, ini leading one-nya, ini leading one, ini pivot, ini leading one sama pivot sama ya. Tapi kolom yang memuat leading one nggak semuanya nol. Ini diisi bintang. Bintang itu tadi apa? Bisa diisi sembarang, nggak cuma nol. Ya. Jadi ini nggak tereduksi, belum tentu tereduksi. Ini juga belum tentu tereduksi karena ini bisa diisi yang lain. Padahal ini ada leading one di kolom ini. Ya, jadi ini nggak tereduksi. Ini juga nggak tereduksi karena ini ada bintang, berarti bisa diisi angka lain selain nol. Yang ini juga nggak tereduksi. Ya. Ini leading one, ini leading one, ini leading one, ini leading one. Leading one-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, tapi di kolom leading one ini bisa diisi angka lain, bisa diisi angka lain. Padahal kalau tereduksi harus diisi 0. Ya. Nah, tipe-tipe tereduksi yang mana? Yang bawahnya ini. Coba. Nah, ini pasti tereduksi. Ya, ini leading one-nya. Di kolom ini 0 semua, di kolom ini 0, di kolom ini 0, di kolom ini 0. Ya. Ini juga tereduksi. Kenapa? Karena leading one-nya cuma 3. Ya. Leading one-nya cuma 3, ini 0. Ini juga 0, ini juga 0. Ini ada leading one nggak kolom ini? Nggak ada. Ini berarti nggak usah diurusin. Ya. Terus yang ini, berarti ini tereduksi ya. Ini juga tereduksi ya, leading one-nya cuma 2. Ini di kolom 1 dan di kolom 2. Kolom 1 0 semua, kolom 2 juga 0 semua, selain leading one. Nah, ini juga tereduksi juga. Ya. Ada berapa leading one? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini leading one di kolom ini, leading one-nya terletak di kolom 2, 0 semua. Sama di kolom 4, 0 semua, kolom 5, 0 semua, kolom 6, 0 semua, kolom 9, 0 semua. Ya, bintang-bintang ini bisa diisi angka lain. Berarti ini juga echelon baris tereduksi. Gitu ya. Nah, sekarang solusi tunggal. Nah, kemarin kan apa hubungannya eliminasi Gauss sama sistem? Kemarin kan kita bahas sistem persamaan linear kan ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar eliminasi Gauss? Ya, karena eliminasi Gauss itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, kalau 2 kali 2, 3 kali 3, kalian mungkin masih bisa ngerjakan pakai cara SMA ya. Tapi kalau nanti ketemu kalian sistem persamaan linear yang 7 kali 7, ya 6 kali 6, 5 kali 5, kalau menggunakan cara SMA, itu akan lama sekali. Ya, sehingga perlu metode baru ya, namanya eliminasi Gauss. Ya, eliminasi Gauss jadi tujuannya apa? Untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Ingat, sistem persamaan linear kemarin ada 3 kemungkinannya ya. Punya tepat satu solusi atau unique solution ini, punya banyak solusi, atau yang ketiga tidak punya solusi. Ya. Nah, ini kalau kaitannya, kalau ada matriks seperti ini, berarti ini X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 5. Ya. Ini berarti solusinya tunggal. Kalau misalkan kalian melakukan OBE ketemunya matriks ini gitu loh. Ketemunya matriks ini ya berarti X1-nya 3, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 5. Nah, terus kalau ini solusinya siapa? Kalau misalkan ada sistem persamaan linear, terus kalian OBE, kalian lakukan OBE, ternyata hasilnya matriks ini. Jadi ketemunya apa nih? X sama dengan 0, ya, terus Y plus 2Z sama dengan 0, terus 0 sama dengan Z. 0 sama dengan 1. Ini kan matriks augmented ya.
Matrik nih, matrik augmented. Apa itu kemarin matrik augmented? Matrik augmented itu apa? Ya, sistem yang dihapus variabel x dan operasi tanda operasi sama dengannya. Berarti ini adalah koefisiennya. Nah, di baris ketiga ini agak aneh. Ketemu 0 sama dengan 1. Ya, berarti ini adalah apa? Sistem persamaan yang tidak punya solusi. Ya. Terus kalau ini, nah kalau ini mungkin masih punya. Ini berarti apa nih? Kalau dijabarkan, berarti ini x ditambah 3z sama dengan min 1. Ini berarti y min 4z sama dengan 2. Ya, terus yang ini 0 sama dengan 0. Ya. Ya, berarti ini punya solusi banyak. Ya. Cuman yang jawabannya berarti tinggal dipindahin. Terus ini kita punya y sama dengan 2 plus 4z. Terus ini kita punya x sama dengan siapa? Min 1 min 3z. Jadi solusinya siapa? X, Y, Z. Kan 3 variabel ya. Tahu dari mana ini? X, Y, Z. Ya, 3 variabel. Solusinya siapa? Solusinya berarti X-nya adalah min 1 min 3Z. Y-nya adalah 2 plus 4Z. Z-nya siapa? Ya, Z-nya sama dengan Z. Berarti ini kalau dirapikan, ini kan boleh saya tulis min 1 dikurangi atau ditambah min 3 kali Z. Terus ini 2 ditambah 4 kali Z. Di sini 0 ditambah 1 kali Z. Gitu ya. Nah ini kalau saya pisahkan berarti min 1, 2, 0 ditambah min 3, 4, 1 dikali Z. Nah ini solusinya. Berarti solusinya bergantung pada Z. Kalau ada solusi yang bergantung, ya berarti dia banyak solusi. Karena begitu Z diganti 0, ya, salah satu solusinya ini, min 1, 2, 0. Kalau Z-nya diganti 0. Z-nya diganti 1, berarti solusinya adalah X-nya min 1 tambah min 3 berarti min 4, Y-nya berarti 6, Z-nya berarti 1. Itu solusi yang lain. Z-nya diganti yang lain lagi, ketemu lagi solusi yang lain. Ya. Nah, ini contoh yang punya banyak solusi. Ini pun contoh yang nggak punya solusi. Ini juga contoh yang punya banyak solusi. Ini jadinya siapa? Ini jadinya berarti X min 5Y tambah Z sama dengan 4. Ini berarti punya banyak solusi. Ya. Bahkan ini solusinya bergantung pada dua variabel. Ya. X sama dengan 4 plus 5Y min Z. Ya, dia bergantung pada dua variabel Y dan Z. Berarti solusinya gimana nulisnya? X, Y, Z. Jadi solusinya X-nya adalah 4 tambah 5Y min Z. Y-nya tetap Y, Z-nya tetap Z. Ya. Nah, kalau dipisahkan, ini 4, 0, 0, ditambah 5, 1, 0, Y, ditambah min 1, 0, 1, Z. Nah, ya, bergantung pada dua variabel Y dan Z. Berarti sistem ini punya banyak solusi, lebih banyak lagi solusinya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini kita sebut sebagai solusi general atau general solution, solusi umum ya, karena bergantung pada variabel. Kita langsung aja latihan mengeliminasi Gauss ya, mengeliminasi sistem dengan eliminasi Gauss. Nah, coba kita kerjakan ini, tapi kok ini kebanyakan, kita nggak apa-apa. Kita kerjakan ini. Pertama langsung saya tulis matrik augmentednya ya. Matrik augmentednya berarti siapa nih? Berarti 1, 3, min 2, 0 ya. 0, kemudian 2, 0, jadi di sini 0. Ya, coba di mute dulu itu. Ini berarti 2. Kalau ada yang tanyakan boleh nanya ya, kalau nggak nanya di mute aja. Min 5 ini berarti min 2, 4, min 3, min 1 ya. Terus di sini berarti 0, 0, 5, 10, terus ini 0, ini berapa?
15, di sini 5, terus di sini 2, 6, 0, 8, 4, 18, 6. Nah, ini matrik augmentednya. Ya. Nah, ini contoh, coba. Ini adalah sistem persamaan linear dengan 4 persamaan, persamaan 1, 2, 3, 4, dan 6 variabel. Variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini sistem persamaan linear yang punya 4 persamaan dengan 6 variabel. Ya. Nah, kalau kita kerjain ini pakai cara di SMA, ya, lama nanti ya. Nah, coba kita kerjakan ini pakai eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss, ini kok ada eliminasi Gauss-Jordan, nah, nanti bedanya ya. Kita kerjakan dulu eliminasi Gauss dulu. Nah, pertama, gimana caranya kemarin? Harus diarahkan ke bentuk matrik echelon baris atau ke echelon baris reduksi. Nah, sebelum ke reduksi berarti dia harus ke echelon baris dulu kan? Karena matrik echelon baris reduksi itu memenuhi 4, sedangkan echelon baris biasa memenuhi 3. Jadi ini harus diarahkan ke matrik echelon baris dulu aja. Ya. Jadi dilihat, baris pertama, entry tak 0 pertamanya siapa? 1. Oke, berarti ini sudah jadi pivot. Ya. Jadi ini sudah jadi pivot. Nah, kalau sudah jadi pivot, apa pentingnya? Nah, berarti ini pivot ini kita bisa gunakan untuk mengenalkan di bawahnya. Ya. Nah, ini baris 2 kita apakan? Baris 2 supaya 0 dengan menggunakan bantuan pivot ini adalah apa? Karena kita mau merubah R2, berarti R2 harus tulis dulu. Nah, row 2. Row 2 diapakan dengan row 1? Dikurangi 2 kali row 1. Ya. Terus, ini kita juga bisa sekaligus mengenalkan. Ya, ini berarti row berapa? Row 1, 2, 3, 4. Berarti ini row 4. Karena kita mau mengenalkan row 4, berarti row 4 yang ditulis dulu. Row 4 dikurangi, berapa supaya 0? Dikurangi 2 kali row 1. Nah, jadi itu pentingnya pivot ya. Dia gunanya untuk mengenalkan yang di bawahnya supaya terbentuk echelon baris. Nah, sekarang kita kerjakan karena dia yang berubah row 2 dan row 4, berarti row 1 dan row 3 tetap kita tulis. Berarti row 1 tetap 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Row 3 juga tetap 0, 0, 5, 10, 0, 15, 5. Nah, row 2 dan row 4 yang berubah. Row 2 dikurangi 2 row 1. Ini dikurangi 2 kali ini. 0. Ini dikurangi 2 kali ini. 2 kali ini min 6 ya. 6 dikurangi 6 berarti 0. Min 5 dikurangi 2 kali ini. Nah, min 2 kali min 2 berarti 4 ya. Berarti ini min 1. Min 2 dikurangi 2 kali 0 berarti min 2. 4 dikurangi 2 kali 2 berarti 0. Min 3 dikurangi 2 kali 0, 0. Min 1 dikurangi 2 kali 0, min 1. Nah, sekarang yang row 4. Nah, row 4 dikurangi 2 row 1. Row 4 dikurangi Pak, 2. Ya, silakan. itu min 3 dikurangi 0, min 3, Pak, bukan 0. Oh iya, oke, terima kasih. Ya. Ya, kalau ada salah itu langsung diingetin ya, karena nanti ini ke bawah bakal salah lagi nih kalau nggak diingetin. Terima kasih ya. Iya, Pak. Kita lanjut. Oke. Nah, row 4, ya, ini kita cek lagi ya. Min 3, ini row 2 dikurangi 2 kali ini. Min 3 dikurangi 2 kali 0, berarti tetap min 3. Nah, tadi saya salah 0. Nah, sekarang row 4 nih. Row 4 kurangi 2 row 1. Berarti ini kurangi 2 kali ini. Berarti 0. Ya. Ini kurangi 2 kali ini. 0. Ini kurangi 2 kali ini. Berarti 4. Ini kurangi 2 kali ini. 8. Ini kurangi 2 kali ini. 0. Ini kurangi 2 kali ini. 18. Ini kurangi 2 kali ini. 6. Nah, sekarang kita lihat baris pertama sudah punya pivot, ya. Terus pivotnya di sini, apakah bawahnya sudah 0 semua? Kita buat sudah 0. Kita lihat sudah 0 semua. Ya, dengan bantuan OBE. Menambah baris dengan kelipatan baris lain. Sekarang kita lihat baris kedua. Baris kedua, apakah sudah 0? Apakah sudah elemen tak 0 pertama pada baris 2 mana? Ini baris kedua, ya. Elemen tak 0 pertamanya ini.
Apakah sudah satu? Belum. Belum. Jadi pivot. Ya. Supaya jadi pivot, berarti kita harus apa? Kita harus buat dia jadi satu. Gimana caranya? Berarti min R2. Ya. Min R2. Nah, supaya saya nggak ngitung lagi, ini kan sama aja kan, cuma berubah satu baris ini aja kan. Ini saya hapus ya. Saya hapus minnya ya. Jadi gini, ini. Nah, nanti kalian tulis lagi nih. Min R2 hasilnya matrik ini di bawahnya sini. Gitu ya. Biar nggak nulis lagi gitu saya maksudnya. Kan yang berubah cuma ini aja kan. Nanti ngabisin. Ini tabnya cuma sedikit space-nya. Ya. Jadi nanti setelah di menu R2 hasilnya ini taruh di bawahnya sini. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita lihat nih apakah ini sudah jadi pivot? Jawabannya ya. Baris pertama udah punya pivot, baris kedua kita juga udah punya pivot. Ya, ini R2 ini kita simpan. Yang tadi kita simpan. Dia ada di langkah ke sini. Dia ada di langkah sebelum ini. Min R2. Nah, di sini ya. Jadi kita hapus. Biar nggak habis tempat. Nah, sekarang karena baris kedua sudah punya pivot, ya berarti pivot ini kita gunakan untuk mengenalkan di bawahnya. Kenapa sih yang di bawahnya dinolkan? Ya supaya dia terbentuk echelon baris. Ya. Supaya dia terbentuk echelon baris. Berarti yang mau kita nolkan siapa? Baris 3 dan baris 4. Oke, berarti kalau baris 3, berarti R3 dulu ditulis. Nah, R3 ini supaya 0, diapakan? Dikurangi 5 kali R2. Terus satu lagi, berarti R4 ini 4 ini supaya 0 diapakan terhadap R2. Dikurangi 4 kali row 2. Karena yang berubah row 3 dan row 4, berarti row 1 sama row 2 tetap ditulis, tidak berubah. Jadi kita tulis di sini 1, 3, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 1. Nah, row 3-nya sekarang berubah. Ya. Row 3 itu ini. Row 3 dikurangi 5 kali row 2. Baris 3 dikurangi 5 kali baris 2. Jadi 0 dikurangi 5 kali 0, 0. 0 dikurangi 5 kali 0, 0. 5 dikurangi 5 kali 1, 0. 10 dikurangi 5 kali 2, 0. 0 dikurangi 5 kali 0, 0 ya. 15 dikurangi 5 kali 3, 0 ya. 5 dikurangi 5 kali 1, 0. Ya. Nah, sekarang baris keempat. Ya, baris keempat. Berarti baris keempat ini apa? Row 4 dikurangi 4 kali row 2. Jadi row 4 ini semua dikurangi 4 kali row 2. Jadi 0 dikurangi 4 kali 0. 0. 0 dikurangi 4 kali 0. 0. 4 dikurangi 4 kali 1. 0. 8 dikurangi 4 kali 2. 0. 0 dikurangi 4 kali 0. 0. 18 kurangi 4 kali 3. 18 berarti kurangi 12. Berarti berapa? 6. 6. Oke. Terus 6 dikurangi 4 kali 1. Berarti 2. Nah, kita sudah punya ini. Nah, ini echelon baris reduksi enggak? Ini echelon baris enggak? Enggak ya, enggak lihat. Ini baris ketiga 0 semua. Ingat tadi syaratnya apa? Kalau ada baris yang memuat 0, dia harus dikelompokkan di paling bawah. Nah, ini yang paling bawah ini enggak 0 semua nih. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus menukar row 3 ditukar dengan row 4. Nulisnya boleh kebalik ya. Kalau yang ini boleh kebalik karena dua-duanya berubah. Row 4 kurangi row 3 atau row 4 ditukar row 3 atau row 3 ditukar row 4. Ini boleh kebalik. Ya. Kenapa harus ditukar? Ya, tadi syaratnya. Kalau ada baris yang memuat 0 semua, baris yang memuat 0 semua, yang berisi 0 semua itu harus dipindahkan ke bawah. Nah, ini menukar baris kan salah satu OB kan? Menukar baris, menambah baris dengan kelipatan baris lain, sama mengalihkan baris dengan skalar tak 0. Ini mengalihkan baris dengan skalar min 1. Ya, ini menukar baris. Oke, berarti kita tukar. Jadi kalau ditukar, jadinya apa? 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Ya. Terus ini berarti karena ditukar, jadinya 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2,
Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, coba kita cek apakah ini udah eselon baris. Kita lihat. Baris pertama, elemen tak 0 pertamanya 1, ini udah pivot. Baris kedua, elemen tak 0 pertamanya 1, ini juga udah pivot. Dan pivot ini yang di bawah lebih ke kanan daripada yang ini. Ya. Baris ketiga, elemen tak 0 pertamanya 6. Nah, ini belum 1 kan? Jadi gimana caranya? Ya, kita harus buat supaya dia jadi 1. Dengan cara apa? Dengan cara 1/6 R3. Mengalihkan baris dengan skalar tak 0. Nah, supaya ini jadi 1 kan kalikan 1/6 ya. Nah, berarti kita terus lagi terus ini. Nah, berarti kan karena yang berubah, nah ini nggak usah saya tulis lagi ya kepanjangan. Ini saya kalian buat sendiri nanti lengkap karena nggak cukup. Saya tulis di sini aja. Ya, di sini ada proses ya, yaitu apa? 1/6 R3. Nah, jadi setelah berubah, setelah 1/6 R3 berarti ini jadi apa? Ini jadi 1, dan ini jadi 1/3. Ya. Hasilnya tadi loh, hasilnya tadi daripada saya menulis hasil ini ke sini halaman baliknya, ya kan cuma berubah ini aja kan. Jadi yang tadi saya skip ya, makanya saya tulis di sini. Nah, setelah dikali 1/6/3 hasilnya ada di sini. Nah, sekarang apakah ini sudah pivot? Ya, udah pivot kan. Nah, baris pertama pivot, elemen tak 0 pertama 1, baris kedua elemen tak 0 pertama 1, baris ketiga elemen tak 0 pertama 1, dan masing-masing ini satunya semakin ke kanan. Ya. Terus ini ada baris yang 0 semua, ya sudah nggak apa-apa, dia sudah ada di bawah sendiri. Nah, sampai sini ini sudah membentuk eselon baris. Ya. Ini sudah bentuk eselon baris. Kalau kita mau kerjakan ini, berarti jadinya gimana? Berarti X1 X1 tambah 3X2 min 2X3 tambah 2X4 sama dengan 0. Terus X3 tambah 2X4 tambah 3X6 sama dengan 1. Terus X6 sama dengan 1/3. Coba kita lanjutin ya. Jadi kita kerjain mundur, substitusi mundur, ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini X6 ya. X6 sama dengan 1/3. Ya, coba kita kerjain. Jadi dari sini kita punya X6 sama dengan 1/3. Terus ini kita punya apa? 1, 2, 3. X3 ya, kita punya X3 tambah 2X4 terus 3, 4, 5, 6 tambah 3X6 ya, sama dengan 1 ya. Nah, kita kerjakan X6-nya tadi kan 1/3 ya. X6 1/3 berarti kita punya X3 tambah 2X4 tambah 3 kali 1/3 sama dengan 1. Berarti kita punya X3 tambah 2X4 3 kali 1/3 1, 1 kurang 1 0, berarti ini sama dengan 0. Berarti X3 sama dengan min 2X4 ya. X6-nya ini, X3-nya ini. Nah, ini lihat. X3-nya bergantung pada X4. Oh, kalau dari sini harusnya kalau sudah otomatis berarti sistem ini punya solusi banyak. Ya, karena X3-nya bergantung pada X4. Nah, lanjutnya, karena ada 3 persamaan ya. Ini persamaan 1, 2, 3, sekarang yang ini. Berarti ini apa nih? Di X1 ditambah 3X2 min 2X3 3X2 min 2X3 4, 5 2X5 tambah 2X5 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, kita punya X6-nya sepertiga, ada nggak X6? Nggak ada. Kita punya X3-nya 2X4 ya. Jadi kalau kita masukkan X1 tambah 3X2 min 2 kali X3-nya itu adalah 2X4 ini ditambah 2X5 sama dengan 0 ya. Berarti X1 sama dengan min
3x2, ini min 2 kali min 2 kan min 4, pindah ke sana baru jadi plus 4, plus 4x4, min 2x5. Nah, ini x1 ini. Terus solusinya gimana kalau kayak gini? Berarti solusinya x1, x2, x3, x4. Itu bukannya jadi min 4x4 ya, Pak? Karena kan dia kan sebelah kirinya kan min 2 kali min 2 jadi positif 4. Terus pindah ruas jadi minus dia, Pak. Jadi minus ya. Nah, ini berarti ini sama dengan x1-nya siapa? X1-nya min 3x2, 3x2, min 4x4, dan 2x5. X2-nya ada nggak? Kita cuma nemu x1, x3, x6. X2-nya nggak ada, ya udah tetap tulis x2. X3-nya ada nggak? X3-nya ada nih. Kita nemu x3-nya min 2, x4. Min 2, x4. Terus x4-nya ada nggak? X6, x3, x1. X4 nggak ada, berarti kita tetap tulis x4. X5-nya ada nggak? X6, x3, x1, x5 nggak ada. Jadi kita tetap tulis x5. Nah, berarti ini kalau dirapikan, gimana? Kalau dirapikan berarti hasilnya apa? Min 3, 1, 0, 0, 0, x2 ditambah min 4, 0, min 2, 1, 0, x4 ditambah min 2, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5. 1, x5. Ya. Ini kan x2 semua kan? Berarti min 3, 1, 0, 0, 0. Min 3, 1, 0, 0, 0 kali x2. Ditambah ini min 4, 0, min 2, 1. Min 4, 0, min 2, 1. 0 lagi di sini ya. Kali x4. Ditambah yang ini x5. Min 2, 0, 0, 0, 1. Min 2, 0, 0, 0, 1 kali x5. Ini solusinya. Ya, berarti sistem ini punya solusi ini. Banyak, bergantung pada 3 variabel. Yaitu siapa? X2, X4, dan X5. Gitu ya. Nah, proses ini dinamakan proses eliminasi Gauss. Ya. Padahal di sini namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan? Nah, perhatikan, kalau eliminasi Gauss itu cukup sampai di eselon baris aja. Ini kan bentuknya eselon baris ya. Baru setelah ketemu eselon baris, dia apa kan? Substitusi mundur. Ini namanya substitusi mundur. Kenapa kok substitusi mundur ya? Kan kalian substitusikan secara mundur kan? Masukkan ini Z-nya sama dengan ini, masukkan ke sini, berarti substitusi mundur. Jadi eliminasi Gauss itu adalah cukup sampai ke eselon baris saja, baru dari eselon baris dilakukan substitusi mundur, ketemu solusinya. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan gimana? Kalau eliminasi Gauss-Jordan, dia harus sampai eselon baris tereduksi. Nah, jadi kita harus nolkan nih. Kolom-kolom yang memuat pivot itu harus nol nilainya. Kolom yang memuat pivot di kolom berapa? Kolom 1, kolom 3, kolom 6. Nah, itu harus nol nilainya. Kolom 1 ini udah nol. Kolom 3 ini belum nol, berarti harus kita nolkan. Kolom 6 ini belum nol, berarti harus dinolkan. Ya. Nah, coba kita lanjutkan ya. Kita sekarang bahas ke eliminasi Gauss-Jordan. Ingat kalau Gauss-Jordan berarti dia harus sampai ke bentuk eselon baris tereduksi. Tereduksi itu apa? Kolom yang memuat pivot harus nol di lain tempat di kolom itu. Entry di lain tempat di kolom itu harus nol semua, selain pivotnya. Coba kita copy dulu 1, 3, min 2. 1, 3, min 2. 0, 2, 0, 0. 0, 2, 0, 0. Terus yang ini 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Terus ini 1/3. 0, 0, 0, 0, 1/3. Terus yang lainnya 0 semua. Oke. Seperti ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan. Ini tadi entry tak 0 pada baris pertama, elemen tak 0 pada baris pertama, elemen tak 0 pertamanya adalah ini 1, elemen tak 0 pertama pada baris kedua ini juga 1, elemen tak 0 pertama pada baris ketiga ini juga udah 1. Jadi ini semua pivot. Apa gunanya pivot? Gunanya untuk mengenolkan
yang di bawahnya dan di atasnya. Ya. Nah, berarti sekarang karena yang bawah sudah 0, ya kan? Berarti kita sekarang tinggal menolkan yang di atasnya supaya bentuknya tereduksi kan. Yang kolom ini sudah 0 semua, nggak masalah. Berarti kita tinggal nolkan ini dengan menggunakan pivot. Nah, sama, itulah gunanya pivot. Kita menolkan ini dengan bantuan pivot. Nah, yang kita nolkan siapa? Yang kita nolkan R1. Berarti ini R1, ini supaya 0 diapakan? Ditambah 2 kali R2. Terus ini juga sama. Oh, nggak bisa ya. Kita nggak bisa serentak kayak tadi. Kenapa? Karena yang ini masih digunakan untuk menolkan ini. Jadi kita harus satu-satu. Ya. Oke, R1 tambah 2R2. Berarti ini R1, row 1, row 1 ini semua tambah 2 kali row 2. Ya, jadi 1 tambah 2 kali 0. Yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Yang mau kita rubah R1-nya kan? Nah, makanya R1-nya di depan. Jadi yang berubah row 1. Ya. 1 ditambah 2 kali row 2 adalah 1, ya, 1 tambah 2 kali 0, 1. 3 tambah 2 kali 0, 3. Min 2 tambah 2 kali 1 adalah 0. Terus 0 tambah 2 kali 2, berarti 4. 2 tambah 2 kali 0, 2. 0 tambah 2 kali 3, 0. 0 tambah 2 kali 1, 2. Nah, row 2-nya berubah nggak? Row 2-nya nggak berubah. Berarti kalau nggak berubah, kita tetap tulis 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Ya. Terus row 3 berubah juga nggak? Row 3 enggak, row 4 juga enggak. Jadi kita tetap tulis juga 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0 semua. Nah, nanti kita cek ini pivotnya 1, ini pivotnya 1, ini pivotnya 1. Berarti kan pivot ini di kolom ini memuat pivot dan udah 0 semua. Kolom ini memuat pivot dan udah 0 semua. Kolom ini memuat pivot tapi nggak 0 semua. Nah, berarti kita harus rubah. Ya. Kita harus rubah row 1 dan row 2 menggunakan pivot row 3. Ya. Jadi, karena kita mau rubah row 1, berarti kita tulis dulu. Row 1 kita apakan dengan row 3? Dikurangi 6 kali row 3. Terus, nah kalau ini boleh serentak. Ya, ini boleh serentak. Tahu kenapa? Tahu bedanya boleh serentak? Karena kita mengenolkan 2 baris sekaligus dengan 1 pivot. Kalau yang tadi kenapa nggak boleh serentak? Kenapa kita nggak boleh mengenolkan ini sekaligus mengenolkan ini? Karena kalau mengenolkan ini pakai pivot ini, kalau mengenolkan ini pakai pivot ini. Nah, pivotnya beda. Ada 2 pivot. Jadi nggak boleh serentak. Jadi nggak boleh nih kalian tulis di sini row 1 tambah 2 row 2 buat mengenolkan ini. Di sini kalian tulis lagi row 2 kurangi 3 row 1. Misalkan saya tulis gini. Row 2 kurangi 3 row 3. Ini supaya ini 0. Kan supaya ini 0, dengan menggunakan pivot ini kan row 2 dikurangi 3 kali ini kan. Nah, ini nggak boleh nih serentak dilakukan bersamaan. Kenapa? Karena untuk mengenalkan ini pakai pivot ini, untuk mengenalkan ini pakai pivot ini. Pivot yang digunakan berbeda. Jadi nggak boleh ditulis dikerjakan serentak. Ya. Kenapa? Karena dia mesti bergantung. Ya, mesti bergantung. Jadi ini harus dipisah. Nah, sekarang kita mau mengerjakan ini. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Itu berarti, Pak, yang sebelum-sebelumnya, Pak, kita bisa sekali 3 gitu, Pak? Bisa. Yang sebelumnya kan? Ya, di contoh sebelumnya kan selalu gitu kan. Di contoh kemarin, yang pas pertama. Yang kemarin pertama nggak gitu, Pak? Yang bawahnya aja gitu, Pak? Enggak, saya langsung kerja. Nah, coba putar ulang video. Oh iya, Pak. Kalau Berarti bisa kan? ini coba lihat. Iya, Pak. Contohnya. Ya, ini. Saya langsung menolkan baris ini dan baris ini kan, langsung serentak. Kalau ini ada 1 kan, ini semua nggak 0 semua. Ya, 3-3-nya juga bisa kan. Ini kenapa yang saya nolkan cuma 2? Karena ini udah 0. Ya, buat apa udah 0 dinolin lagi? Ya, ini saya mau misal Pak kan ini ya, pakai ini. Nah, kalau ini nggak 0 ya bisa juga langsung 3-3-nya dinolkan. Asalkan dengan sama. Ya. Misal Pak, kalau yang ini tadi Pak, kan di R3 kurang 5 R2 Pak. Berarti kita bisa juga nolkan yang baris pertamanya tadi Pak. Jadi 3 dia sekaligus dinolkan Pak. Mana ini? Yang mana? Baris Enggak Pak, yang sebelumnya Pak. Yang ini Pak, yang
matriks yang kedua ini Pak. Matriks yang kedua kan pivot yang ketiga Pak. Itu kan yang kita nolkan kan yang 5 baris ketiga sama baris keempat Pak. Ya. Baris pertama pun bisa kita langsung ke nol kan Pak. Nggak boleh. Biar menghemat. Nggak boleh. Oh nggak boleh Pak. Ya, kenapa? Kenapa ini pertanyaan bagus ya? Ya terima kasih. Ini kenapa nggak boleh langsung dinolkan? Ingat, karena kita untuk menyelesaikan sistem tidak harus menggunakan Gauss-Jordan kan? Kita cukup menggunakan Gauss saja kan? Boleh Gauss saja kan? Apa bedanya Gauss dengan Gauss-Jordan? Kalau Gauss-Jordan dia harus reduksi semuanya, ya. Tapi dia harus memenuhi reduksi dulu. Dia harus memenuhi reduksi apa? Eselon baris dulu sebelum reduksi. Ya kan? Eselon baris reduksi tadi apa? Dia harus eselon baris dulu kan, baru reduksi. Nah ini kan? Dia disebut eselon baris reduksi kalau memenuhi empat-empatnya. Jadi harus 3 dulu dipenuhi baru 4. Nah, apa hubungannya sama ini? Kenapa aku nggak boleh dinolkan ini langsung? Karena ini belum 0. Ya. Ini belum 0. Bahkan dia eselon baris saja belum. Gitu. Kok sudah mau kalian reduksi? Gitu. Tahu nggak maksudnya? Jadi dia harus eselon baris dulu. Kalau sudah eselon baris, perkara mau dibuat jadi tereduksi, nah baru itu dilakukan. Gitu ya. Jadi perhatikan ini kenapa nggak boleh saya nolkan langsung? Karena ini aja loh belum eselon baris. Belum eselon baris kan? Karena masih ada ini belum eselon baris kan. Jadi dia harus diarahkan ke eselon baris dulu, ini kan. Nah, ini udah eselon baris kan. Nah, masalah dia diarahkan ke berarti kan sudah memenuhi nih tiga-tiganya karena dia udah eselon baris. Baru syarat keempat. Kalau mau tereduksi berarti baru kita nolkan yang ini terakhir. Ya. Jadi menolkannya kita nggak boleh langsung ke atasnya biar hemat waktu, gitu nggak boleh. Kenapa aku nggak boleh? Karena ya urutannya dia harus bentuk eselon baris dulu. Ya, baru kalau kita mau reduksi dari eselon baris itu. Ya. Jadi ini juga sama nih, menolkan ini. Ya. Jadi harus yang bawah dulu yang dinolin. Ya. Kenapa tujuannya harus yang bawah? Dia harus berbentuk eselon baris dulu, itu syaratnya. Karena eselon baris tereduksi itu memenuhi 4. Memenuhi 4. Padahal untuk memenuhi 4 harus 3 dulu kan yang dipenuhi, harus 3 ini yang dipenuhi sebelum 4. Nah, jadi sebelum membentuk eselon baris tereduksi, dia harus bentuk dulu nih eselon baris. Nah, jadi sebelum kalian menolkan ini, harus kalian buat dulu nih dia jadi bentuk eselon baris. Dengan cara 0 dulu di bawahnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjut ya. Ini juga sama. Nah, ini kan udah eselon baris nih. Sardini Pupil 11. Ini kan udah eselon baris, ya kan? Nah, tinggal mau kita reduksi, baru kita nolkan ini dan kita nolkan ini. Gitu. Jadi nggak boleh bareng-bareng pas di awal ya. Jadi harus eselon baris dulu bentuknya. Nah, sekarang yang ini kan kita mau menolkan ini berdasarkan ini. Udah. Sekarang kita menolkan ini berdasarkan ini. Nah, ini boleh serentak karena pivotnya 1 yang digunakan. Berarti kita pakai misalkan ini berarti row 2 dikurang 3 row 3. Nah, perhatikan ini yang diubah itu row 1 dan row 2. Jadi row 3 sama row 4-nya tetap. Row 1 berarti row 1 dikurangi 6 row 3. Row 1 dikurangi 6 kali row 3. Berarti 1 kurangi 6 kali 0. 1 3 kurangi 6 kali 0. 3, 0 kurangi 6 kali 0. 0, 4 kurangi 6 kali 0. 4, 2 kurangi 6 kali 0. 2, 6 kurangi 6 kali 1. 0, 2 kurangi 6 kali sepertiga. 2 kurangi 6 kali sepertiga. 6 kali sepertiga itu 2 min 2, berarti 2 min 2 itu adalah 0. Nah, sekarang yang oranye, row 2 dikurangi 3 row 3. Berarti baris 2 ini semua dikurangi 3 kali baris 3. Berarti 0 kurangi 3 kali 0. 0, 0 kurangi 3 kali 0, 0. 1 kurangi 3 kali 0, 1. 2 kurangi 3 kali 0, 2. 0 kurangi 3 kali 0, 0. 3 kurangi 3 kali 1, 0. 1 kurangi 3 kali sepertiga. 1 dikurangi 3 kali sepertiga. 3 kali sepertiga 1 min 1. 1 kurangi 1 berarti 0. Ya. Baris 3, baris 4 nggak berubah. Karena nggak dilakukan OBE, ini kan nggak ada OBE-nya, berarti kita tetap tulis 0, 0, 0, 0, 0, 1 sepertiga, terus
ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, perhatikan. Ini elemen tak 0 pertama pada baris 1 ini, elemen tak 0 pertama pada baris 2, elemen tak 0 pertama pada baris 3, elemen tak 0 pada baris 4 nggak ada. Nah, berarti dia nggak punya pivot. Nah, sekarang kita cek. Kolom yang memuat pivot, kolom ini 0 semua, oke. Kolom ini memuat pivot, ini 0 semua, oke. Kolom ini memuat pivot, ini 0 semua, oke. Berarti ini udah ada echelon dalam bentuk echelon baris reduksi. Terus kalau udah tereksekusi gimana? Ya tinggal mundur. Berarti ini berapa tadi? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, berarti di sini X6 sama dengan sepertiga. Terus di sini apa? X1, 2, 3. Berarti X3, berarti X3 ditambah 2X2, 2X4 ya. Ini kan di X4 ya. X3 tambah 2X4 sama dengan 0, atau dengan kata lain X3 sama dengan min 2X4 ya. Habis itu terus yang ini X1 ditambah 3X2 ditambah 4X4 1, 2, 3, 4 ditambah 2X5 sama dengan 0 ya. Jadi kita punya X6-nya ini, X3-nya ini, berarti ini diubah dulu ke X1 jadi apa? X1 sama dengan min 3X2 min 4X4 min 2X5. Nah, ini X1-nya. Coba nggak usah saya tulis ya. Kita bandingkan sama hasil sebelumnya aja. X6-nya sepertiga, hasil sebelumnya X6-nya sepertiga. Ini pakai eliminasi Gauss. Terus habis itu X3-nya min 2X4, hasil sebelumnya X3-nya min 2X4 ya. Terus X1-nya min 3X2 min 4X4 min 2X5. Min 3 min 4 2. X1-nya min 3 min 4 min 2. X2 X4 X5 ya. X1-nya min 3X2 min 4X4 min 2X5. X1-nya min 3X2 min 4X4 min 2X5. Nah, sama. Ya, bedanya apa? Keuntungannya apa eliminasi Gauss-Jordan dibanding eliminasi Gauss? Kalau eliminasi Gauss-Jordan kalian langsung nemu hasilnya, langsung tulis hasilnya. Nah, kalau eliminasi Gauss gimana? Eliminasi Gauss kalian masih perlu lakukan substitusi mundur. Ini langsung dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini gitu ya. Tapi intinya sama ya. X1-nya ketemu ini, X3-nya ketemu ini, X6-nya ini. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan begitu nulis ya udah itu yang kalian tulis sudah hasilnya. Ya, cara menuliskan solusi gimana? Ya sama kayak ini nanti ya. Menuliskan solusinya sama seperti ini caranya. Kan X1, X3, X6-nya sama. Di solusinya kayak gini juga. Ya. Nah, kira-kira begitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau eliminasi Gauss kita mengarahkan matrik ya. Matrik augmentednya ke dalam bentuk echelon baris. Kemudian dari echelon baris kita lakukan substitusi mundur. Ya, kita lakukan substitusi mundur. Sedangkan eliminasi Gauss-Jordan apa? Kalau eliminasi Gauss-Jordan kita arahkan dia ke dalam bentuk echelon baris tereduksi, baru habis itu ya udah itu ketemu solusinya langsung. Ya, keunggulannya kalau Gauss-Jordan dia langsung ketemu solusi, tapi kelemahannya lama. Kenapa lama? Ya karena harus menolakkan yang di atasnya juga. Ini kebetulan pivotnya cuma 3. Kalau misalkan ini ada pivot, ini ada pivot, ini ada pivot, pivotnya ada 4 misalkan. Berarti kalian harus menolakkan lagi tuh 4-4-nya. Ya, lama, lebih lama. Ya. Tapi langsung ketemu hasilnya gitu. Tapi kalau eliminasi Gauss relatif lebih cepat, tapi ya perlu lakukan substitusi mundur. Substitusi mundur lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Ini apa? Ini yang tadi kan. Ini ya, X6-nya sepertiga, terus X1-nya min 3, min 4, min 2 tadi kan. Terus X6-nya sepertiga, habis itu X berapa? X3-nya min 2, X4. Nah, ini ya. Nah, kok dia pakai RST? Ya nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, mau pakai RST, mau pakai dia cuma variabel aja. Ya. Variabel lain. Nah, gitu ya, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem bersama linear homogen. Nah, masih ingat homogen itu gimana?
Ya, kalau ini sama dengan 0. Ya, kalau ini sama dengan 0 semua, berarti ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear homogen. Tahu kan persamaan linear dengan persamaan linear homogen? Nah, kalau persamaan linear, persamaan berarti cuma satu ya, satu aja persamaan. Kalau persamaan linear ini nggak harus 0, bisa 1, 2, 3, 4. Tapi kalau 0, maka dia punya nama khusus, namanya persamaan linear homogen. Beberapa persamaan linear homogen digabung, maka dia membentuk sistem persamaan linear homogen. Nah, kalau sistem persamaan linear homogen, kemungkinannya jadi cuma 2. Ya, ini solusinya. Ingat, kemarin sistem persamaan linear biasa, kemungkinan solusinya ada berapa? Ada 3 kan? Punya tepat satu solusi, punya banyak solusi, atau tidak punya solusi. Kemungkinan 3 kalau sistem persamaan linear biasa. Tapi kalau sistem persamaan linear homogen, yang ininya 0 semua, kemungkinannya jadi cuma 2. Apa itu? Yaitu punya tepat satu solusi atau punya banyak solusi. Jadi sistem persamaan linear homogen ini pasti punya solusi. Iya kan? Sistem persamaan linear homogen ini nggak ada ceritanya dia nggak punya solusi. Jadi kalau ini sama dengan 0 semua, ya dia pasti punya solusi. Siapa solusi yang pasti? Solusi yang pasti adalah ketika X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, sampai Xn-nya 0. Ya, pasti benar semua kan? Jadi semua variabelnya 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai Xn sama dengan 0. Itu solusi yang pasti kan? Pasti benar kan menu ini kan? Jadi kalau X1-nya diganti 0, X2 0, X3 0, sampai Xn diganti 0, dimasukkan ke semua persamaan, ya pasti jadi benar ini kan? Nah, karena memenuhi semua persamaan, berarti dia termasuk solusi kan? Ya, jadi sistem persamaan linear homogen nggak ada ceritanya tidak punya solusi. Ya. Dia pasti punya solusi. Siapa solusi yang pasti? Solusi yang pasti adalah X1, X2, X3, Xn-nya semuanya 0. Itu adalah solusi yang pasti. Nah, solusi yang pasti itu disebut sebagai trivial solution. Solusi trivial, solusi yang jelas, solusi yang pasti. Oh, udah pasti itu, udah trivial bahwa solusi ini pasti X1-nya 0, salah satu solusinya adalah X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, Xn-nya 0. Makanya dia disebut sebagai solusi trivial, solusi yang pasti, solusi yang jelas. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita mikir apakah dia punya tepat satu solusi atau punya banyak solusi. Kalau tepat satu solusi berarti satu-satunya solusi ya berarti X1, X2, Xn sama dengan 0 kan? Ya, cuman itu solusinya kalau punya tepat satu solusi. Karena itu solusi yang pasti kan, solusi yang trivial. Nah, kalau ternyata dia punya banyak solusi, berarti ada solusi lain selain 0, 0, 0 tadi. Nah, solusi lain itu disebut sebagai solusi non trivial. Ya, contohnya gini ya, biar lebih tergambar. Saya buatnya yang 2x2 aja dulu. Misalkan gini. 2x1 min 3x0, karena cuma 2 pakai x aja ya. Misalkan 2x min 3y sama dengan 0, y plus y sama dengan 0. Nah, ya, ini sistem persamaan linear homogen, ya, karena sama dengan 0. Dua persamaan dan dua variabel. Karena dia homogen, berarti kemungkinan jadi cuma 2. Ya, punya tepat satu solusi atau punya banyak solusi. Ya, jadi dia tidak mungkin nggak punya solusi. Kenapa? Saya bisa tahu loh langsung solusinya yang pasti menu ini siapa, yaitu ketika x, y sama dengan 0, 0. Nah, ini disebut sebagai solusi trivial. Coba masukin aja nih kalau x-nya 0, y-nya 0. Pasti benar kan? 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 sama dengan 0. Benar. 0 tambah 0 sama dengan 0. Benar juga. Berarti 0,0 solusi dari sistem ini. Karena memenuhi semua persamaan di sistem ini. Berarti 0,0 adalah solusi. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal, apakah ini satu-satunya solusi? Kalau ini satu-satunya solusi, berarti ini sistem homogen yang punya tepat satu solusi. Atau apakah ada solusi lain selain 0,0? Kalau ada, berarti ini sistem yang punya banyak solusi. Nah, gimana ngeceknya? Gimana ngecek apakah sistem ini punya tepat satu solusi atau banyak solusi? Ya tinggal dikerjakan aja seperti biasa ya. Berarti gimana? 2x min 3y sama dengan 0. Terus baris kedua saya kalikan 2 ya. 2e plus 2y sama dengan 0. Terus itu dikurangin 2 ya, supaya 0. 2x dikurangi 2x berarti 0. 2y dikurangi min 3y berarti apa? 5y. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Berarti y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Habis itu
dimasukkan nih ke sini. X tambah Y sama dengan 0, berarti X tambah 0 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Ternyata memang dia cuma ini satu-satunya solusi kan, yaitu ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi ini sistem persamaan linear homogen yang punya tepat satu solusi. Siapa solusinya? Ya solusi trivial, ya, yaitu 0,0. Nah, kalau gitu pertanyaan sekarang, adakah sistem persamaan linear homogen yang punya banyak solusi? Ada. Ya. Siapa? Ini misalkan. Misalkan saya punya X tambah Y tambah Z sama dengan 0, terus X tambah Z sama dengan 0. Misalkan gini. Nah, ini kan sistem persamaan linear dengan dua persamaan dan tiga variabel. Variabel X, variabel Y, variabel Z. Itu kan? Ini saya ganti gini. Nah, gini ya. Berarti diapain? Ya, berarti ini tinggal kita eliminasi ya. Kurangi Z-nya. Nah, berarti tinggal 2X dikurangi X. Jadi tinggal X 0 dikurangi Y. Berarti min Y. Z dikurangi Z. Berarti Z kurangi Z berapa? Z kurangi Z 0. Kalau saya tulis 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, berarti ini X sama dengan Y. Nah, siapa solusinya? Coba lihat. Ini kan sistem persamaan linear homogen ya. Oke, berarti kalau di homogen pasti punya solusi. Nah, solusi yang pasti siapa? Solusi yang pasti adalah ketika X, Y, Z-nya sama dengan 0, 0, 0. Nah, benar nggak ini solusi? Benar, saya masukin aja. 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 kali 0 tambah 0 sama dengan 0. Oke, berarti 0,0,0. Karena memenuhi semua persamaan di sistem ini, berarti dia termasuk solusi. Dan ini solusi trivial. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini satu-satunya solusi? Nah, setelah kita kerjakan, ternyata enggak. Ini kita menemukan bahwa X sama dengan Y. Berarti solusinya siapa? Solusinya berarti X, Y, Z. Berarti kita bisa tulis X sama dengan Y. Berarti ini Y, Z. Berarti kalau kita pisah, Y, 0Y, ya. Terus ini ditambah 0Z, ditambah 0Z, ditambah 1Z. Ini kan sama ya. Ini kan Y tambah 0Z, Y tambah 0Z, Y. 0Y tambah 1Z, Z. Sama ya. Baru ini kalau kita pisah, berarti jadi 1, 1, 0. Y ditambah ini 0, 0, 1, Z. Ya. Tadi kita nemu nih. Tadi kita nemu solusi yang pasti kan ini. Nah, ternyata saya bisa nemu nih solusi lain. Siapa solusi lainnya ini? Nah, coba. Kalau Z-nya 0, Y-nya 1, berarti solusi yang lainnya adalah 1, 1, 0. 1, 1, 0. Coba masukin 1, 1, 0. Kapan 1, 1, 0 ini? Ketika Z-nya 0, Y-nya 1. Kenapa Z-nya 0, Y-nya 1? Ya biar gampang aja. Kan kita cuma perlu, ada nggak sih solusi lain? Ada ya. Kan solusinya ini kan solusi general, solusi umum, bergantung Y sama Z. Nah, cara ngecek solusi lain gimana ya? Masukin aja Y sama Z-nya bebas, sembarang. Bolehnya 1, Z-nya 1. Nah, daripada saya ngitung 2, Z-nya saya buat 0, ini saya buat 1. Berarti kalau Z-nya 0 kan ini hilang ya, kali 0. Ini 1, berarti 1, 1, 0. Berarti ini pasti salah satu solusi juga. Masukin 1, bentar, ada yang salah nggak nih? 2X, min X, X. Pak, Ya. dia bisa dia jadi bergantung pada satu variabel, Pak. Misalnya kan, Pak, ini kan 2X tambah Z sama dengan 0, Pak. Kita ubah 2X-nya kan X sama dengan Y, Pak. Berarti kan 2Y tambah Z sama dengan 0. Berarti Z sama dengan min 2Y. Jadi kan bergantung terhadap variabel Y aja dia, Pak. Itu bisa nggak, Pak? Coba kita cek dulu ya. Ini X sama dengan Y kita baru mengeliminasi ini. Ya, kita baru mengeliminasi ini, baru X sama dengan Y-nya dimasukkan ke salah satu. Ya. Biasanya kalau eliminasi kan gitu kan. Kan kita nggak mungkin selesai eliminasi langsung itu kan. Ya. Jadi ini emang salah ya. Ini salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Karena setiap eliminasi kita nggak mungkin langsung tulis hasilnya kan. Pasti hasil eliminasi itu masih kita substitusi ke sini kan. Nah, ini langkah yang kurang apa? Setelah ketemu belum kita substitusi ke sini. Ya. Berarti substitusi ke salah satu persamaan, boleh bebas. Berarti misalkan yang kita dapatnya tadi X sama dengan Y, kita substitusi ke 1 atau 2 bebas. Kedua aja ya. 2X tambah Z
sama dengan 0. Nah, X-nya ini sama dengan Y. 2Y tambah Z sama dengan 0 berarti Z sama dengan min 2Y. Ya. Lihat ini X-nya bergantung pada Y, Z-nya juga bergantung pada Y. Ya. Jadi, nah ini berarti belajar dari salah, saya tadi salah. Ya, salahnya di mana? Ketika saya sudah mengeliminasi, langsung saya cari solusinya, langsung saya masukkan ke solusinya. Itu salah. Kenapa? Karena setiap kali kita habis eliminasi, kan nggak mungkin langsung jadi solusi kan. Pasti hasil ini kita substitusi dulu kan ke salah satu persamaan. Nah, saya tadi kurang mensubstitusikan. Jadi ini harusnya nggak seperti ini ya, nggak. Jadi harusnya setelah ketemu ini adalah disubstitusi dulu ke salah satu persamaan. Nah, saya milih yang persamaan 2. Apakah harus? Nggak harus. Bisa pilih ke persamaan 1 juga sama. Nanti hasilnya juga akan sama. Ya, saya milih ke persamaan 2. X tambah Z sama dengan 0, X-nya sama dengan Y, jadi Z-nya sama dengan min 2Y. X-nya bergantung pada Y, Z-nya juga bergantung pada Y. Berarti kalau gitu solusinya sekarang yang benar gimana? Nah, baru ini kita tulis solusinya. X, Y, Z sama dengan X-nya Y, Y-nya tetap Y, Z-nya min Y. Jadi jadinya 1 min 2 kali Y. Nah, berarti salah satu solusinya, nah ini berarti salah satu ya. Salah satu solusinya adalah ketika Y-nya 1, yaitu siapa? Yaitu 1 min 2. Ini pasti juga solusi. Coba dimasukkan. 1 tambah 1, 2 kurangi 2, 0. 2 kali 1 dikurangi 2, 0. Ya, ada nggak solusi lain? Ada. Kapan? Yaitu ketika Y-nya ya bebas, terserah mau berapa. Mau 2, kalau Y-nya 2 berarti berapa? Atau min 2. Kalau Y-nya min 2 berarti berapa? Min 2, 4. Nah, ini juga solusi lain. Kalau ini diganti min 2, kan berarti min 2, 4. Ya, ini juga solusi lain, masukkan ke sini. Min 2 tambah min 2, min 4 tambah 4, 0. Ya. Atau 2 kali min 2, min 4, Z-nya 4, tambah 4, sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi, kalian belajar dari kesalahan saya tadi ya, bahwa setelah mengeliminasi, nggak boleh langsung dimasukkan ke sini, ke solusi ya. Jadinya salah tadi. Jadi makanya saya berhenti, kok ini 110 ya, tadi kan saya masukkan 110 gini kan. Nah, pas saya masukkan ke sini, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, kok nggak 0? Nah, berarti ada yang salah. Nah, ternyata salah saya adalah, saya keliru setelah mengeliminasi langsung dimasukkan ke solusi. Jadi ini bukan solusi. Ya. Harusnya setelah mengeliminasi, dimasukkan ke salah satu persamaan dulu. Ya, kan emang gitu biasanya kan. Kalau kita habis eliminasi, contohnya ini. Kita habis eliminasi ini kan, dia sama dengan 0. Habis itu apa? Nah, kita masukkan dulu kan dia sama dengan ke salah satu persamaan. Nah, ini saya milih persamaannya X tambah Y sama dengan 0. Lalu Y sama dengan 0 dimasukkan ke sini. Baru ketemu Y sama dengan 0. Ya. Jadi setelah mengeliminasi, dimasukkan ke disubstitusi ke salah satu persamaan. Ya. Oke, gitu ya. Jadi saya sudah kasih contoh bahwa sistem sama linear homogen itu punya dua kemungkinan ya, yaitu punya tepat satu solusi atau punya banyak solusi. Saya juga udah kasih contohnya sistem sama linear homogen yang punya tepat satu solusi, yaitu yang hanya ditemukan ketika X-nya 0, Y-nya 0, ini punya tepat satu solusi. Dan saya juga beri contoh sistem homogen yang punya banyak solusi yang bergantung pada Y. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, jadi kalau menemu sistem persamaan linear, dilihat dulu nih, dia homogen atau enggak. Ya, kalau homogen berarti dia pasti punya solusi. Solusi yang pasti adalah 0 semua variabelnya. Ya. Sekarang tinggal dicek nih, dia satu-satunya solusi atau ada solusi lain. Apakah ini satu-satunya solusi atau ada solusi lain? Nah, ternyata ada solusi lain. Jadi dia punya banyak solusi. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ini coba lagi ya. Ini homogen. Ya. Sistem persamaan linear homogen dengan 4 persamaan dan 6 variabel. Ini matriks augmented-nya ini. Ya. Terus di OBE, bla 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 bla, sehingga jadi ketemu ini. Ini sudah bentuk echelon baris tereduksi. Ya, coba cek. Ini baris atau baris tereduksi? Tereduksi ya. Ini pivotnya di sini. Baris kedua di sini udah 0 semua. Udah 0 semua. Ini pivotnya di sini udah 0 semua. Berarti ini udah tereduksi. Ya.
Kalau udah tereduksi berarti langsung ketemu hasil. Ya, X6-nya 0. Ini berarti X3 tambah 2 X4-nya 0. X1 tambah 3 X2 tambah 4 X4 tambah 2 X5 sama dengan 0. Ya, berarti X6-nya 0. X3-nya min 2 X4. X1-nya min 3 X2 min 4 X4 min 2 X5. Nah, coba kalau ada kayak seperti ini, ya, jangan bingung ya. Jangan bingung ini dibuat jadi X1 sama dengan atau X2 sama dengan atau X4 sama dengan atau X5 sama dengan. Nah, dibuatnya adalah yang punya pivot. Nah, ini yang jadi pivot siapa tadi? X1 kan? Berarti ini harus dibuat jadi X1 sama dengan. Ini yang jadi pivot siapa? X1, X2, X3. X3 kan? Berarti ini harus dibuat jadi X3 sama dengan. Ini yang jadi pivot siapa? X6. Berarti ini harus dibuat jadi X6 sama dengan. Makanya ini X1, X3, X6 itu adalah mencerminkan pivotnya. 1, 3, 6. Ya. Jadi kalau ada ketemu seperti ini ya, nggak usah bingung. Ini saya buat jadi X2 sama dengan, atau X4 sama dengan, atau X5 sama dengan. Nah, lihat aja. Ini pivotnya di mana? Pivotnya di X1. Oh, berarti X1 sama dengan. Ini juga nih. Kan bisa aja kan saya buat ini jadi, kalau di buku kan X3 sama dengan min 2 X4 kan. Bisa aja kan ini saya buat jadi gini. Kan di sini X3 tambah 2X4 sama dengan 0. Bisa aja kan saya buat gini. Min X3 berarti X4 sama dengan min setengah X3. Nah, bisa aja kayak gini kan. Nah, nanti kalian akan bingung menyusun solusinya nanti. Kenapa? Karena X4 ini bukan pivot kan. Nah, ada nggak kolom keempat? 1, 2, 3, 4. Ini ada pivot nggak di sini? Nggak ada. Yang pivot di X3. Berarti ini harus dirubah jadi X3 sama dengan. Bukan X4 sama dengan. Kenapa kalau dibuat jadi X4 sama dengan? Nanti kalian akan bingung menyusun ini solusinya. Karena siapa bergantung siapanya nggak bisa ditentuin. Ya. Siapa bergantung siapanya nggak bisa ditentuin nanti. Gitu ya. Kira-kira gitu. Lalu masih Gauss-Jordan. Nah, ini ada teorema ya. Sistem persamaan linear homogen dengan variabelnya lebih banyak daripada persamaannya pasti punya banyak solusi. Ini ada teorema. Jadi kalau ada sistem persamaan linear homogen yang variabelnya lebih banyak daripada persamaannya, maka dia pasti punya banyak solusi. Coba lihat. Ini sistem persamaan linear homogen yang variabelnya 3, lebih banyak dari banyak persamaannya. Persamaannya cuma 2. Ya, variabelnya 3 lebih dari 2. Nah, pasti ini punya banyak solusi. Gitu aja nanti lihatnya. Ya. Berarti sistem persamaan linear homogen yang sama, banyak persamaannya sama dengan banyak variabelnya, dia pasti punya solusi tunggal. Ya. Ini apa? Ini berarti enggak. Dari contoh 5 atau apa? Contoh 5 itu, contoh 5 ini sistem persamaan linear ya, dia tidak homogen karena ini min 156, ya nggak homogen. Terus dia mau ngapain? Kita lihat. Sudah direduksi, ya dalam bentuk reduksi. Belum ya, eselon baris aja nih. Eselon barisnya jadi ini dengan substitusi mundur. Ini cuma substitusi mundur aja ya. Beda. Terus udah ya. Kira-kira itu ya, bab 1-2 kita udah selesai. Ya, PR-nya belum ya, belum saya buat di course 1-1 sama 1-2, nanti kita nyusul ya. Nah, PR-nya saya ambil dari sini, nanti kalian tinggal jawab-jawab di course. Ini apa pertanyaannya? Manakah matrik berikut yang eselon baris dan reduksi keduanya atau bukan keduanya? Coba kita latihan ya. Mana yang eselon baris, mana yang eselon baris reduksi, mana yang keduanya atau mana yang bukan keduanya gitu ya. Coba ini, nah ini pasti tereduksi ya. Kalau tereduksi berarti dia juga baris, berarti ini keduanya. Ini juga tereduksi berarti keduanya, ini juga tereduksi berarti keduanya, ini tereduksi ya keduanya juga, ini keduanya juga ya, pivotnya di sini, di sini, di sini, nol semua. Kalau lihat reduksi tinggal itu aja ya, cari pivotnya apakah nol semua di kolom itu. Ini tereduksi ya, kalau tereduksi berarti pasti dua-duanya. Dua-duanya itu maksudnya apa? Ya tereduksi ya eselon baris biasa, gitu ya. Ini juga tereduksi.
Ini echelon baris ya, karena pivot ini di sini tapi ini enggak 0. Nah, berarti ini echelon baris saja. Terus kalau ini baris, ini apa? Nah, ini enggak keduanya ya. Ini enggak keduanya. Karena apa? Ini belum echelon baris. Ini kan pivotnya di sini tapi ini belum 0. Berarti ini enggak echelon baris. Kalau enggak echelon baris berarti dia enggak dua-duanya. Ya. Echelon baris saja enggak, apalagi tereduksi gitu kan. Yang ini echelon baris aja ya. Pivotnya ini baris, ini baris. Gimana ya? Tinggal lihat. Ini enggak keduanya ya. Ini pivotnya ini, tapi ini enggak 0. Ya. Ini tereduksi. Jadi kalau tereduksi berarti keduanya ya. Gampang ya, cepatnya udah selesai kita. Sekarang yang ini, ya kira-kira gitu ya. 1, 2, sekarang besok kita akan belajar, nanti true false-nya juga coba dikerjain ya. True false-nya dikerjain, kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup ya. Nah, pertemuan besok kita di hari Jumat jam 10 kita bahas matrik dan operasinya. Coba dibaca dulu 1, 3. Kita akan bahas ini di hari Jumat. Nah, ini akan cepat aja ya karena ini di SMA pernah. Ini coba kita lihat di matrik ini ya, definisi matrik. Terus habis itu ada matrik dikatakan sama. Terus penjumlahan pengurangannya kan udah kalian pelajari di SMA ya. Terus mengalihkan matrik juga udah pernah. Nah, mungkin nanti kita akan agak lama di sini. Ya, di sini ya. Kombinasi linear, nah ini juga akan kita bahas. Nah, kira-kira pertemuan hari ini gitu dulu, ada pertanyaan nggak? Coba dikerjakan 1, 1, 1, 2. Kalau perlu 1, 3 dikerjakan juga. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak.